Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Taki Atats dengan NIM 301025000157 dari SGD 13. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk melaksanakan tugas presusulan dari laboratorium fisiologi. Oke, mohon izin kakak-kakak dan dosen. Jadi saya di sini akan membahas tentang materi pemeriksaan visus atau pemeriksaan di bagian mata. Nah, di sini babnya ada lumayan banyak. Yang pertama tuh ada tajam penglihatan. Habis itu yang kedua tuh ada medan penglihatan. Yang ketiga tuh ada tes buta warna. Habis itu ada gerak bola mata. Sama yang terakhir tuh ada tes lapang pandang. Oke, di sini kita akan memulai dari tes tajam penglihatan. Apa sih itu tajam penglihatan? Jadi tajam penglihatan itu adalah visus atau ketajaman penglihatan, kemampuan untuk melihat dengan jelas dan tegas. Secara fisiologis ditentukan oleh daya pemisahan dari mata. Mata normal dapat melihat secara jelas dan tegas dua garis atau titik sebagai dua garis atau titik dengan sudut penglihatan atau yang biasa disebut tuh angulus visualis. Oke, di sini saya akan melakukan tes yang pertama yaitu kartu Snellen, dan ini probandusnya teman saya sendiri. Mungkin kita bisa mulai untuk tes yang pertama. Baik Pak, hari ini saya dokter yang akan memeriksa Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya Pak, bersedia. Oke. Bapak, di sini kita akan melakukan tes yang namanya itu kartu Snellen. Nah, jadi kartu Snellen tuh nanti Bapak akan saya tunjuk. Di sini ada huruf-huruf. Nanti akan saya tunjuk secara acak. Nanti Bapak bisa bisa menebak huruf yang saya tunjuk. Yo. Mungkin Bapak bisa mengatur jarak. Oke Pak, kita mulai ya tesnya. Ini huruf apa Pak? E, Ini? F, Ini huruf apa Pak? Z, Ini? L, Ini? F, Ini? D, Ini? P, Ini? D, Ini? L, Ini? O. Oke Bapak, pemeriksaan kartu Snellen di sini sudah selesai saya lakukan, dan hasilnya yaitu mata Bapak normal, tidak ada kecacatan sedikit pun. Oke, jadi untuk pemeriksaan yang kedua, di sini kita akan melakukan pemeriksaan medan penglihatan. Nah, di sini saya akan melakukan dengan cara tes Amsler Grid dengan menggunakan kartu Amsler Grid. Jadi tujuannya untuk memeriksa Amsler Grid ini adalah untuk memeriksa fungsi sentral seluas 20 derajat. Nah, terus dasarnya itu adalah gangguan pada maluka akan mengakibatkan makropsia, mikropsia, dan metamorfopsia. Oke. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan dengan teman saya lagi sebagai perbandus. Bapak, jadi saya dokter yang akan memeriksa Bapak pada kali ini. Iya. Apakah Bapak berkenan saya periksa untuk kesempatan kali ini? Iya Pak, berkenan. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan tes pemeriksaan yang bernama Amsler Grid. Apakah Bapak mengidap gangguan anomali di bagian visus Bapak? Sejauh ini enggak sih Pak. Oke, jadi Bapak tidak perlu memakai kacamata jauh ya. Oke, jadi nanti mekanisme itu seperti ini Pak. Ini kan ada kayak garis-garis gitu dan ada 4 sudut. Nah, nanti saya minta Bapak untuk fokus ke titik tengah ini, dan nanti saya akan memberi Bapak pertanyaan. Oke. Oke Pak, kita mulai tesnya ya. Tutup mata. Ya, silakan tutup mata yang sebelah. Jadi Bapak akan saya periksa di bagian mata sebelah kanan, bener Pak? Oke. Silakan fokus ke titik yang ini Pak. Apakah sudah? Sudah Pak. Apakah Bapak dapat melihat 4 sudut di bagian kertas ini? Di bagian kotak ini maksud saya? Bisa Pak. Tidak ada gangguan seperti kertasnya seperti
kotakannya kayak lubang gitu atau normal aja Pak? Bapak bisa melihat dengan jelas? Normal aja Pak. Normal. Oke. Hasil pemeriksaan Amsler grade ini Bapak normal ya, dikarenakan Bapak bisa melihat semua kotak yang ada pada Amsler grade kartu ini. Oke, teman-teman. Jadi pemeriksaan yang tadi sudah saya lakukan hasilnya itu adalah normal dikarenakan Bapak Probandusnya bisa melihat semua kotak tanpa ada kecacatan sedikit pun. Oke, yang ketiga, saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil. Nah, jadi itu gini, refleks pupil tuh dibagi menjadi dua. Jadi ada refleks pupil direct sama refleks pupil indirect. Nah, di sini kita akan melakukan dua pemeriksaan. Yang awalnya kita akan melakukan pemeriksaan yaitu refleks pupil direct. Oke. Silakan Pak, maju dikit. Oke Pak, jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pupil direct. Jadi nanti mata Bapak akan saya sinari dengan senter dan saya akan melihat pupil Bapak berkontraksi atau tidak. Apakah Bapak berkenan? Iya Pak, berkenan. Oke. Permisi ya Pak. Oke. Pemeriksaan yang pertama, refleks pupil direct. Pupil Bapak itu normal dikarenakan pupil Bapak mengalami miosis atau mengecil. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan indirect Pak. Jadi nanti tangan Bapak bisa menutup di tengah seperti ini. Nanti saya akan menyenteri mata Bapak salah satu dan nanti saya akan melihat hasilnya. Oke Pak, setelah pemeriksaan yang saya lakukan, pupil Bapak juga berkontraksi dengan normal. Jadi di sini hasil pemeriksaan refleks pupil Bapak dua-duanya itu normal ya. Terima kasih Bapak. Iya. Oke teman-teman, jadi kita akan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya yaitu buta warna. Nah di sini buta warna saya sudah menyiapkan dua ini kertasnya. Kita akan melakukannya bersama Probandus yang tadi lagi. Oke Pak, jadi kali ini saya dokter yang bertugas di sini akan melakukan pemeriksaan pada Bapak yaitu tes buta warna. Apakah Bapak berkenan? Iya Pak, berkenan. Oke. Jadi di sini ada dua tes, Pak. Oke, yang pertama ini teman-teman ada ya. Yang pertama ini huruf berapa ini di depan? 2, Yang belakang? 6. Oke. Ini Pak. Itu huruf 2. Huruf 2. Iya. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Oke, pemeriksaan yang sudah saya lakukan telah selesai. Bapak tidak mengalami buta warna dan tidak mengalami kecacatan visus apapun. Jadi Bapak overall matanya normal. Oke. Terima kasih ya Pak. Dan yang terakhir kita akan melakukan tes gerak bola mata. Nah di sini gerak bola mata tuh jadi kita memakai senter lagi. Nah nanti kita melihat pantulan yang ada pada bola matanya Probandus tersebut. Jika pantulannya itu berada di temporal titik tengah pupil, nah itu disebutnya itu adalah esodefisiasi. Kalau misal refleks sinar kornea itu berada di nasal titik tengah pupil, nah itu biasa disebut tuh exodeviasi. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tersebut dengan Bapak Probandus lagi. Pak, jadi pada kesempatan kali ini saya dokter yang akan memeriksa Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan gerak bola mata. Apakah Bapak berkenan? Iya, berkenan Pak. Oke, jadi nanti mekanismenya tuh mata Bapak akan saya senterin dan saya nanti akan melihat pantulan cahaya yang ada pada kornea Bapak. Jika nanti refleks sinar korneanya berada di titik temporal tengah pupil, nah itu nanti biasa disebut tuh endodeviasi. Kalau misal berada di titik tengah nasal pupil, nah itu biasanya disebut tuh exodeviasi. Oke Pak. Jadi akan langsung saya periksa aja ya Pak. Permisi Pak. Oke Pak, jadi setelah pemeriksaan yang saya lakukan barusan, saya mendapatkan hasil yaitu tadi pantulan sinar yang
ada di kornea Bapak tuh berada di titik temporal tengah pupil atau yang biasa kita sebut dengan endodefisiasi. Oke, terima kasih Pak eh, atas kehadirannya dalam pemeriksaan kali ini, Pak. Iya, sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.